Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Chu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa, akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK, dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harley di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait 2 alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harley mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah, pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan.
ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri, bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya. Terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Chu Yamtoh dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harli di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait 2 alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harli mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut.
Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya. Penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan, dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya. Terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Shu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa, akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harli di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait dua alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harli mengatakan bahwa saat ini dua alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang aktual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus aktual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini
Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya. Terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Chu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harli di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait 2 alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harli mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023.
Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya. Terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Shu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harley di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait dua alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembang, Harley mengatakan bahwa saat ini dua alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023. Yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri. Bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah, pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang aktual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus aktual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya.
terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Shu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa, akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harli di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait 2 alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harli mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023. Yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri. Bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana?
Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya. Terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Chu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa, akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harli di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait 2 alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harli mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016.
Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya, terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti.
Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan dua bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Chu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa, akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai dua alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harley di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait dua alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harley mengatakan bahwa saat ini dua alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023. Yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri. Bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang aktual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus aktual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi.
dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya. Terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel Chu Yamtoh dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harley di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait 2 alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harley mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong
berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya. Penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan, dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya. Terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Shu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa, akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Temlombong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Temlombong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harley di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait dua alat bukti dalam perkara yang menjerat Lempeng, Harley mengatakan bahwa saat ini dua alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini
Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya, terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel Chu Yamtoh dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harley di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait 2 alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harley mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023.
Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya. Terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Shu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harli di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait dua alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembang, Harli mengatakan bahwa saat ini dua alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri. Bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya.
terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Shu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa, akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harli di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait 2 alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harli mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir, meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri. Bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana?
Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya. Terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Shu Yamtoh, dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harli di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait 2 alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harli mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016.
Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri. Bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang actual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus actual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya, terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri.
Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel Chu Yamtoh dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harli di Kejagung. Perkara yang menjerat Lembong, Harli mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023. Yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan bahwa Pak Tom Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih. Kalau itu bukan ranahnya pra-peradilan, tetapi silakan dinilai sendiri. Bahwa tadi sudah dibagikan dokumennya, penyidikan ini kaitan dengan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai 2023. Artinya mereka menyidik sampai 2023. Nah pertanyaannya, kalau mereka tidak memeriksa menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana. Tebang pilihnya di sana. Lalu selanjutnya kaitan tentang kerugian negara. Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut. Ada beberapa hal yang salah dan diminta diperbaiki untuk menegur Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor. Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara dari mana? Karena pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu delik material yang betul-betul harus dijelaskan secara limitatif tentang aktual loss, kerugian negaranya. Nah, sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya? Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi. Tapi harus aktual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Ya, penahanan Pak Tom Lembong
dimulai beliau dipanggil sebagai saksi. Dipanggil sebagai saksi, beliau hadir, lalu pada saat habis pemeriksaan, beliau langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ini juga banyak masalah di sana. Misalnya contoh, ditunjuknya kuasa hukum oleh kejaksaan. Ini melanggar perundang-undangan KUHP. Karena dalam pasal 55, setiap terdakwa, tersangka, berhak memiliki penasihat hukum yang ditunjuk sendiri. Ini penegasannya. Ada kalimat ditunjuk sendiri. Bukan ditunjuk oleh kejaksaan. Kecuali kalau dia merasakan tidak mampu, lalu kejaksaan menunjuknya. Tetapi ini Pak Tom Lembong mampu untuk menunjuk penasihat hukum, tapi tidak diberikan kesempatan untuk memiliki penasihat hukum, langsung dilakukan penahanan dan ditunjuk penasihat hukum oleh. Pertemuan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dengan Joko Widodo disorot oleh Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung ada sesuatu di balik pertemuan Prabowo dan Jokowi di Solo yang dilakukan di tengah memanasnya isu nasional. Melalui kanal YouTube-nya, Rocky Gerung menyebut pertemuan itu memicu rasa penasaran publik. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu disebut bisa menimbulkan spekulasi adanya diskusi yang lebih strategis di baliknya. Terutama soal kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Rocky Gerung menduga, Prabowo berusaha memastikan kondisi politik terhadap Jokowi seusai Tom Lembong jadi tersangka. Apakah kasus Tom Lembong ini nantinya akan berdampak pada politik nasional atau dianggap sebagai agenda tertentu? Ini yang harus dijawab, ungkap Rocky melalui kanal YouTube-nya pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Rocky Gerung menilai, Jokowi masih terlibat dalam dinamika politik nasional meski sudah selesai menjabat sebagai presiden. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memberikan ruang bagi Prabowo untuk mengelola politik dengan mandiri. Sidang Tom Lembong, Rocky Gerung sebut Kejagung cari sensasi. Kapus Penkum ungkap 2 alat bukti. Pihak Tom Lembong siap bukti otentik untuk mementahkan 2 bukti yang dimiliki Kejaksaan Agung di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 November nanti. Digelar Senin tanggal 18 November 2024, kata pejabat Humas PN Jaksel, Shu Yamtoh dihubungi Rabu 6 November 2024. Terkait gugatan ini, penasihat hukum Thomas Lembong, Syed Mustafa akan menghadirkan ahli keuangan, ahli administrasi negara, ahli hukum. Kita hadirkan dalam peradilan, tegasnya. Ia menilai 2 alat bukti Kejagung akan terbantahkan dengan penjelasan BPK dan hal inilah yang menjadi salah satu bukti otentik dari Tom Lembong. Juga beberapa bukti yang masih mereka rahasiakan dan akan diungkap di sidang nanti. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Kejagung RI hanya ingin mencari sensasi sebab hingga belum bisa mengungkapkan bukti kuat. Jadi Kejaksaan Agung hanya ingin dapat sensasinya aja tuh, tapi dia tahu bahwa substansinya dia Kejagung nggak punya karena dia tahu Tom Lembong ini suatu waktu akan atau melalui prosedur pra-peradilan. Dia Tom Lembong akan dibebaskan dan tidak ada delik di situ tuh bebernya. Rocky mengungkapkan kejanggalan dan menyayangkan masih ada politisasi yang dilakukan aparat penegak hukum di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menegaskan bahwa proses hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan ini, seperti kami juga siap menghadapi kasus-kasus lainnya, ujar Harli di Kejagung, Rabu 6 November 2024. Terkait 2 alat bukti dalam perkara yang menjerat Lembong, Harli mengatakan bahwa saat ini 2 alat bukti tersebut tidak bisa diungkap kepada publik karena merupakan ranah penyidik Kejagung. Kuasa hukum Tom Lembong, Hari Yusuf Amir meminta Kejaksaan Agung untuk tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 5 November, Ari menjelaskan dalam surat resmi penyidikan dituliskan tahun 2015 hingga 2023. Sementara itu, Tom Lembong menjabat hingga tahun 2016. Ari pun mendesak Kejagung untuk turut memeriksa Mendak lainnya. Adapun tercatat ada 4 orang lainnya yang pernah menjabat sebagai Mendak periode 2015 hingga 2023, yakni Enggar Tias Tolukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Ari menegaskan kliennya berkomitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun terkait dengan langkah hukum gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tom Lembong, Kejagung mengaku tidak masalah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar dalam keterangan pada Senin 4 November menyatakan, tersangka memiliki hak untuk langkah hukum tersebut. Nah, terakhir lagi saya tambahkan
bahwa Pak Om Lembong berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jika ingin dibuka dan ada kesalahan dalam proses pengadaan impor, mari kita buka, mari kita sampaikan kepada publik agar terang, agar tidak ada tebang pilih dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam wilayah korupsi. Terima kasih.